Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawi dengan NIM 25111024351102 dengan jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjabarkan pertemuan 1 sampai pertemuan 15 mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Pak Jubaidi. Langsung saja ke pembahasannya. Di pertemuan pertama kita akan membahas pengertian dan konsep dasar bisnis. Definisi bisnis ini adalah sesuatu bentuk aktivitas terorganisasi yang dilakukan oleh individu atau perorangan. Ini bertujuan untuk menghasilkan suatu tujuan. Biasanya tujuan ini untuk memperoleh suatu uang, untuk memperoleh suatu aset. Nah, rantai aktivitas utama bisnis ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan penjualan. Produksi ini adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk dari bahan mentah sampai bahan jadi yang layak untuk dijual ke konsumen. Untuk proses distribusi adalah proses yang penjualan dari produksi ke penjualan gitu, itu harus melewati distribusi terlebih dahulu. Lalu ada penjualan. Penjualan ini adalah eksekusi proses transaksi komersial di pasar sekaligus menjaga tingkat retensi dan loyalitas pelanggan secara jangka panjang. Jadi intinya dalam pertemuan pertama ini kita membahas tentang pengertian dan konsep dasar bisnis yang bertujuan untuk memperoleh suatu tujuan, baik itu tujuan individu ataupun tujuan perusahaan. Di pertemuan kedua kita akan membahas etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan sistem nilai dan koridor moral berlandaskan atas kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang mengutamakan keputusan benar atau salahnya tindakan operasional perusahaan dalam supaya memaksimalkan keuntungan. Matriks pihak terkait dalam CSR, Corporate Social Responsibility. Pihak memangku kepentingan pelanggan. Nah, di sini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Maupun penjual ataupun pembeli itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pelanggan memiliki tanggung jawab keselamatan produk, transparansi informasi, kandungan dalam suatu produk jika itu suatu produk yang berbentuk makanan ataupun yang bisa dikonsumsi gitu. Untuk karyawan sendiri adalah mempunyai tanggung jawab untuk membuat produk yang aman dan sesuai dengan SOP dari perusahaan. Investor dan mitra bertanggung jawab penyajian akurasi pelaporan data finansial secara berkala serta pembentukan hubungan kerjasama korporasi yang sehat dan transparan. Jadi misalnya kalau perusahaan ini adalah perusahaan TBK atau perusahaan terbuka, biasanya perusahaan itu akan menyajikan suatu data gitu untuk para investor atau mitra-mitranya agar ini menjadikan perusahaan transparan lah kepada investornya. Masyarakat dan lingkungan mempunyai tanggung jawab dan kontribusi aktif dalam mereduksi polusi limbah pabrik, pemulihan ekologi alam, serta program pengembangan ekonomi lokal lestari. Maksudnya adalah masyarakat mampu mengolah, masyarakat atau karyawan mampu mengolah limbah tersebut atau membuang limbah tersebut kepada tempatnya sehingga tidak menjadikan pencemaran lingkungan. Baik, di pertemuan ketiga adalah menembus pasar bisnis global, strategi ekspansi ekonomi dan pengelolaan hambatan lintas batas negara. 3 bentuk utama ekspansi global: ekspor, impor, bentuk perdagangan komoditas barang dan jasa konvensional paling mendasar yang dilakukan antar negara tanpa menempatkan aset fisik operasional di luar negeri. Perusahaan internasional, entitas bisnis yang berbasis kuat di negara asal namun secara aktif menjalankan agenda perdagangan dan distribusi produk luar negeri. Yang ketiga, perusahaan multinasional, korporasi raksasa yang menanamkan investasi langsung FDI berupa aset produksi pabrik, kantor cabang operasional di berbagai negara target. Biasanya ada hambatan di dalam perdagangan nasional, baik itu suatu masalah global ataupun masalah internal dari negara tersebut.
Kayak yang kemarin perang ke berapa itu, ketiga, antara Amerika dan Iran. Itu banyak sekali efek untuk impor dan ekspor dari luar negeri. Iran itu 80% adalah negara penghasil minyak. Jadi kalau Iran itu diganggu atau perjalanan logistik dari Iran ke negara-negara tertentu itu terganggu, pasti itu akan menyebabkan suatu kegaduhan lah. Seperti harga minyak naik, harga bahan baku naik. Karena apa? Karena biaya ekspor dan impor itu naik juga. Misalnya harga dolar naik, kita kan transaksi impor memakai dolar ke luar negeri. Jadi dolar naik, bahan baku pun ikutan naik. Di pertemuan keempat adalah bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Di sini bentuk kepemilikan bisnis ada 3, ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan atau partnership, ataupun perseroan terbatas ataupun PT. Perusahaan perseorangan ini adalah kepemilikan tunggal oleh individu. Biasanya ini banyak owner yang jualan atau owner bisnis yang masih startup gitu, dia pasti sendiri dulu. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan adalah memiliki kendali otonom penuh di tangan pemilik, alur birokrasi pengambilan keputusan sangat sederhana dan cepat. Resikonya tanggung jawab modal, keuangan, dan utang piutang tidak terbatas hingga mencakup harta benda milik pribadi. Yang kedua adalah persekutuan partnership, ataupun ini kerjasama antara 2 orang atau lebih. Biasanya persekutuan partnership ini biasanya kalau di dunia perusahaan itu namanya vendor. Nah, biasanya kalau misalnya perusahaan perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A itu misalnya perusahaan kantoran gitu, perusahaan B ini adalah perusahaan cleaning service. Nah, mereka ini saling kerjasama lah untuk membangun bisnisnya masing-masing gitu. Si perusahaan A mengambil keuntungan dari tenaga kerja dari si B, dan si B memperoleh keuntungan dari karyawannya bekerja di perusahaan B. Kelebihannya adalah penggabungan modal awal jauh lebih besar, diversifikasi keahlian, serta pembagian beban kerja. Resikonya potensi konflik internal tinggi, resiko operasional tetap dibagi bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga adalah perseroan terbatas PT. Biasanya PT ini adalah PT yang terbuka gitu, dia memiliki investor atau investmentnya sendiri. Jadi untuk modalnya dia itu banyak sekali karena dia terbuka gitu. Kita bisa membeli di bursa efek itu. Ada misalnya kita mau beli 1 lot, mau beli 2 lot, itu sudah menggambarkan kalau kita punya suatu kepemilikan saham gitu. Di sini karakteristiknya adalah badan hukum terpisah dari pemilik, modal terbagi atas instrumen perusahaan. Modal terbagi ini adalah modal terbagi gitu atas investor, atas pengendali gitu. Dan kelebihannya tanggung jawab pemilik bersifat terbatas hanya pada nilai saham yang disetor, kemudian transfer kepemilikan. Di sini kelebihannya adalah si punya perusahaan ini dia mendapatkan modal yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak terbuka gitu. Resikonya kompleks, pendirian hukum, biaya kebutuhan pajak tinggi, tunduk pada regulasi ketat. Oke, pertemuan ke-5. Kelima ini kita membahas kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Karakter utama wirausaha, seorang entrepreneur sukses dicirikan oleh seperangkat kompetensi mental berikut. Peluang tajam dalam mengidentifikasi celah pasar baru, inovasi, daya kreativitas tinggi menciptakan solusi unik. Resiko, berani mengambil resiko komersial terukur. Adaptif, kelenturan berselancar di atas gelombang perubahan makro. 5 langkah strategis pengembangan usaha. Ini kita akan membahas 5 langkah strategis pengembangan usaha. Ini ada beberapa, dari riset inovasi, penetrasi pasar, customer experience, integrasi digital, data driven marketing.
Yang pertama, riset dan inovasi. R&D menggagas menciptakan ini produk yang relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi banyak produk yang sekarang mengikuti zaman atau mengikuti tren pasar, apalagi produk yang lama itu dibuat dengan desain yang baru. Itu ya lumayan laku lah di pasaran. Yang kedua adalah penetrasi pasar, memperluas jangkauan wilayah pemasaran ke area geografis baru yang potensial. Penetrasi pasar ini adalah memperluas jangkauan wilayah pemasaran. Misalnya kita berjualan di wilayah A kita lumayan lah dapat situ, baru kita mencoba peruntungan untuk membuka usaha di wilayah B gitu guys. Jadi kita kayak diversifikasi gitu, kita harus banyaklah membuka cabang untuk banyak juga profit yang akan kita dapatkan. Customer experience, melakukan eskalasi kualitas pelayanan demi meningkatkan customer retention rate. Di sini customer experience adalah pengalaman karyawan itu sendiri, pengalaman pelanggan itu sendiri. Kita harus memuaskan dengan apa? Dengan memberi kualitas yang baik, dengan memberi penjelasan yang baik atas produk yang kita jual, sehingga ini dapat menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Integrasi digital, mengadopsi teknologi digital secara masif guna mendongkrak efisiensi operasional. Sekarang itu digital banyak banget kegunaannya. Kalau dulu kita harus memasarkan dari pintu ke pintu atau dari brosur ke brosur, sekarang kita tidak perlu. Kita bisa membuka Facebook, membuka Instagram, lalu membuat konten atau endorse lah. Intinya kita membayar orang untuk mempromosikan produk kita di media sosial. Ini berdampak sekali ya untuk bisnis-bisnis yang ada di marketplace gitu. Data driven marketing, mengeksekusi strategi kampanye pemasaran yang berbasis akurasi data, analisis pasar. Baik, di pertemuan ke-6 kita akan memahami lingkungan bisnis dan sistem ekonomi. Faktor lingkungan eksternal bisnis, variabel makro di luar kendali langsung manajemen perusahaan yang meliputi dinamika makro ekonomi, lompatan teknologi, pergeseran sosial budaya, konstelasi politik, kepatuhan hukum, serta iklim globalisasi. Di sini lingkungan itu sangat penting sekali dalam kita membuka bisnis. Kita membuka suatu bisnis misalnya Indomaret, kita membuka di pedalaman sana tidak akan laku karena di sana jumlah penduduknya sangat sedikit gitu. 3 model sistem ekonomi negara. 1. Sistem pasar kapitalis. Yang kedua adalah sistem terpimpin sosialis dan sistem campuran. Sistem pasar kapitalis, pemberian kebebasan penuh pada pihak privat individu untuk memiliki faktor produksi. Mekanisme pembentukan harga pasar ditentukan secara murni oleh interaksi penawar dan permintaan. Yang kedua, otoritas pemerintahan pusat memegang kendali mutlak atas seluruh kepemilikan faktor-faktor produksi, alokasi, distribusi barang, serta penentuan harga komoditas demi mewujudkan kesamaratan ekonomi. Biasanya ini pertemuan ke-6 ini relevan dengan sistem franchise itu. Ada franchise yang dia lepas tangan setelah mitranya bergabung. Mau kamu pakai bahan apa terserah, yang penting kamu pakai namaku gitu, pakai brandku. Ada juga yang sistem terpimpin gini. Ada franchise yang mengharuskan mitra-mitranya untuk berbelanja di mitra induk lah, bukan mitra induk, apa sih namanya, cabangnya lah, atau cabang utama gitu guys. Jadi mitra-mitra diharuskan untuk membeli atau menyuplai barangnya dari yang apa sih namanya, yang menyediakan mitra tersebut lah, atau supply chain. Sistem campuran, ini campuran sinergi struktural yang menyeimbangkan kebebasan pasar bebas dengan intervensi reguler
modatif dari pihak pemerintah pusat dan meminimalkan monopoli dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk di pertemuan ke-7. Oke, di pertemuan ke-7 kita akan membahas manajemen dan strategi bisnis. 4 fungsi pokok manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling. Di sini sebenarnya ada banyak lagi, bukan cuma 4 aja, sebenarnya ada banyak lagi. Yang ini yang mungkin yang paling penting gitu guys, yang harus dimiliki dari manajemen, para manajer adalah planning adalah suatu perencanaan gitu. Ini arahnya arah perusahaan akan dibawa kemana, itu manajer harus mampu merencanakan tersebut. Yang kedua adalah organizing, perorganisasian, mendelegasikan wewenang, tugas, penempatan SDM dan menyusun hierarki tim. Biasanya di sini manajer mampu juga untuk mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan yang ada dalam perusahaan dalam bentuk karyawan. Yang ketiga adalah pengarahan gitu, atau actuating. Di sini manajer juga mampu mengarahkan bawahannya untuk melakukan suatu hal untuk memajukan suatu perusahaan atau suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah controlling, pengendalian. Pengendalian ini adalah mengevaluasi deviasi kinerja aktual berdasarkan standar target yang direncanakan. Biasanya manajer ini mampu mengendalikan suatu situasi apapun. Misalnya perusahaan sedang mengalami suatu problem, manajer mampu melakukan pengendalian agar tidak terjadi hal-hal yang makin parah lagi yang dapat membangkrutkan suatu perusahaan. Di pertemuan ke-8 adalah pemasaran dan perilaku konsumen. Di sini banyak banget perilaku konsumen, dari yang menjengkelkan sampai yang membuat kita terkesan lah. Inti pemasaran modern, pemasaran sejati bukan sekadaran aktivitas transaksional menjual barang, melainkan seni membangun hubungan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan ekspektasi konsumen. Jadi kalau kita mampu memenuhi kepuasan dari konsumen, maka konsumen tersebut akan memberikan kita efeknya banyak sekali ya. Bisa dia membawa teman-temannya untuk membeli produk kita karena produk kita sudah dinilai bagus gitu oleh para konsumen. Bauran pemasaran marketing ini ada beberapa. Yang pertama adalah produk. Kita mampu dalam memuaskan konsumen tersebut, kita harus memperhatikan pemasarannya gitu. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah tempat, yang keempat adalah promosi. Nah, yang pertama produk ini adalah hal yang sangat mutlak gitu, yang harus kita penuhi, yang harus kita sesuaikan gitu dengan kebutuhan konsumen agar konsumen merasa produk ini sangat membantu atau sangat dibutuhkan gitu untuk mereka. Yang kedua adalah harga, di mana harga ini adalah harga suatu barang yang kita pasarkan. Biasanya kalau barang kita bagus tapi harga kita mahal gitu, kadang orang nggak mau juga. Makanya kita harus memperhatikan antara produk dan harga, apakah ini sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah tempat. Ini tempat ini sangat krusial gitu, sangat penting gitu untuk kita tentukan tempat di mana antara tempat dan tempat lain itu beda-beda harganya, itu beda-beda nilainya. Misalnya kita membuka suatu usaha di pinggir jalan dengan kita menjual, ya anggaplah kita menjual suatu botol minum atau minuman air putih. Kalau di warung biasa itu harganya cuma 4.000. Coba kita jualnya di airport atau bandara, di sana pasti perkiraannya 20.000, 30.000. Jadi di sini adalah definisikan bahwa
bahwa tempat itu sangat mempengaruhi harga gitu. Yang keempat, promosi. Promosi ini sangat penting juga. Kita bisa berpromosi baik itu di media sosial ataupun di langsung gitu, bagi-bagi brosur di pinggiran jalan atau ke orang-orang yang memang lagi mencari suatu produk yang kita jual itu. Jadi kita membagikan brosur untuk menjadi bahan timbangan untuk para konsumen atau calon konsumen kita tersebut. Baik, di pertemuan ke-9, manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita sebut HRD. Manajer sumber daya ini adalah fungsinya mengelola talenta dan strategi rekrutmen SDM sebagai aset korporasi. Biasanya manajer sumber daya manusia atau yang sering kita sebut HRD ini adalah mempunyai tanggung jawab juga untuk proses rekrutmen karyawan mana yang paling baik untuk perusahaan. Di sini sebelum karyawan masuk biasanya ada tes dulu yang diberikan oleh HRD tersebut. Siklus perencanaan dan strategi rekrutmen, analisis jabatan, proses analitis terstruktur untuk memetakan deskripsi pekerjaan, job description, serta menentukan beban kerja dan spesifikasi keahlian. Rekrutmen internal, mekanisme pengisian lowongan via jalur promosi jabatan atau mutasi horizontal karyawan internal. Keunggulan hemat biaya operasional rekrutmen dan mendongkrak motivasi kerja tim. Nah, di sini untuk merekrutmen karyawan itu ada dua, ada rekrutmen internal ataupun rekrutmen eksternal. Biasanya internal ini adalah rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan, ini hanya mencakup di dalam perusahaannya saja, atau kenaikan jabatan lah dari karyawan, misalnya di atas, misalnya di bawah, lalu pengen di atas, dia harus ikut rekrutmen lagi gitu. Atau yang kinerjanya bagus akan dinaikkan ke posisi tersebut gitu. Dan rekrutmen eksternal, ini proses penjaringan talenta berbakat baru dari luar organisasi atau dari luar perusahaan gitu. Jadi biasanya perusahaan ini membuka rekrutmen lowongan kerja melalui sebuah lowongan kerjaan gitu, atau sebuah forum. Biasanya yang dicari adalah talenta yang memang berbakat, entah itu lulusan SMK ataupun lulusan sarjana gitu. Jadi rekrutmen eksternal ini adalah rekrutmen yang dilakukan oleh di luar perusahaan gitu, tidak di dalam perusahaan. Baik, di pertemuan 9 kita akan membahas kompensasi dan pengembangan SDM. Komponen struktur kompensasi total, kompensasi finansial langsung, pembayaran rutin berupa gaji pokok berdasarkan kontrak, serta upah lembur reguler per jam yang diatur hukum tenaga kerja. Biasanya kompensasi ini adalah kompensasi yang karyawannya sudah bekerja lama gitu, jadi dia dapat tunjangan, dapat bonus, dapat insentif gitu. Dan ada juga kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini adalah pemberian bonus performa tahunan gitu, atau insentif target komisi penjualan. Jadi kenapa dikatakan tidak langsung? Karena tidak langsung adalah kita diberikan secara memang ada jadwalnya gitu guys. Pemberian bonus performa tahunan itu bisa setahun sekali, ataupun ketika kita mencapai suatu target, kita akan diberikan suatu komisi dari target yang kita capai tersebut. Pengembangan dan retensi talenta, upaya Kotinhu peningkatan kualitas korporasi. Ada dua, pelatihan terprogram atau training, evaluasi kinerja berkala atau performance appraisal. Pelatihan terprogram adalah kurikulum berkala peringkat kapabilitas hard skill, teknis, dan soft skill pembinaan interdisipliner karyawan. Yang kedua, evaluasi kinerja berskala, pengukuran kinerja objektif sebagai instrumen acuan pemberian promosi karir, kompensasi, atau perbaikan kerja.
Baik, di pertemuan 10 kita akan membahas faktor-faktor produksi. Ada 4 pilar dari faktor-faktor produksi konvensional dan modern. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah modal, yang ketiga adalah tenaga kerja, dan keempat adalah informasi data. Ini sangat harus dipenuhi ya dari suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuannya. Sumber daya alam, kita harus memastikan stok bahan pangan kita atau stok bahan kita itu mampu memproduksi yang kita inginkan gitu, yang perusahaan sudah memberikan target itu. Yang kedua adalah modal, alokasi dana segar investasi, kepemilikan mesin-mesin manufaktur modern, peralatan canggih, dan infrastruktur penunjang. Di sini modal akan digunakan untuk keberlangsungan produksi gitu, alat-alat produksi, dari mulai alat produksi sampai gaji karyawan gitu. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Di sini agar perusahaan itu maju, kita harus meng-hiring karyawan juga, tenaga kerja. Jadi curahan keahlian fisik, keterampilan mekanisme maupun kontribusi intelektual, pemikiran manajerial dari pekerja. Biasanya para pekerja itu memiliki ide-ide yang berbeda-beda gitu. Ada yang kerjanya lambat, ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya pintar, ada yang kerjanya cerdas, ada yang kerjanya sangat-sangat terstruktur gitu. Yang keempat adalah informasi dan data. Penguasaan dari tren pasar ini kita harus mengikuti zaman juga dari tren-tren pasar, apa sih yang